Bab 74. Setelah sarapan pagi, Dewi dibawa pergi oleh bibi tuanya. Di dalam ruangan ada dua orang wanita parubaya sudah menantinya. Lalu mereka berkata, silakan dicoba. Dewi mengambil baju berwarna merah dengan hiasan benang emas itu. Lalu dia mencoba memakainya. Setelah selesai, dia keluar dari kamar. Tiga orang yang duduk menunggu terdiam menatap Dewi yang betul-betul cantik dengan baju itu. Engkau begitu sempurna, bisik bibi tuanya. Dua wanita baya lainnya mendekat lalu mulai mengukur bagian pinggang dan bahu. Beri kami waktu 1 jam untuk merubahnya, pinta dua wanita itu. Dewi yang melihat bibi tuanya mengangguk melepas kembali baju itu dan menyerahkannya kepada dua wanita parubaya. Apakah engkau tetap menggunakan pakaian ringkas di dalamnya? Tanya bibinya. Dewi mengangguk sembari menjawab, benar bibi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika kita harus bersiap, jadi kita harus bersiap kapanpun. Mendengar itu, tiga wanita itu pun tersenyum. Mari kita keluar, biarkan dua bibi ini menyelesaikan pekerjaan mereka, ajak bibi tuanya. Dewi pun mengikuti bibinya keluar dari ruangan itu. Dia dibawa ke ruangan penyimpanan perhiasan milik bibi tuanya. Engkau pilihlah yang bagus untuk engkau kenakan saat penobatan nanti. Bibi tuanya berkata sembari menarik tangannya. Dewi memilih gelang yang bisa mengikat cincinnya. Apakah hanya itu? Ini ada kalung permata, engkau ambillah menjadi milikmu. Kembali bibinya berkata sembari tersenyum. Dewi menggelengkan kepalanya lalu mengajak bibi tuanya itu duduk. Kalung ini dia berikan padaku sebagai mas kawinnya. Dewi berkata sembari memainkan kalung yang menggantung token miliknya. Mendengar itu Nyonya Besar Jang menjadi paham. Dia pun berkata pelan, pemberian dari orang yang kita kasihi itu lebih berharga dari apapun. Dewi mengangguk sembari tersenyum lalu menjawab, namun gelang ini sangat bagus dan rantainya bisa sampai mengikat cincin gelimaku. Pemberian leluhur Subejang. Nyonya Besar mengangguk sembari menjawab, engkau ambillah, cocok di tanganmu. Terima kasih bibi, jawab Dewi tersenyum bahagia. Nyonya Besar Jang tertawa lalu berkata, seharusnya kami yang berterima kasih, engkau sudah berkunjung ke sini. Mengapa begitu? Tanya Dewi. Nyonya Besar Jang menjawab sembari tersenyum, engkau menantu keluarga Li, suamimu adalah Tuan Besar Jang sebenarnya. Apa yang kami miliki di sini adalah miliknya. Dengan hadirnya engkau di sini adalah sebuah hadiah yang tidak ternilai. Dewi diam menundukkan kepalanya lalu berkata pelan, bibi, walau kami menikah, namun aku belum lengkap sebagai istrinya. Dengar itu Nyonya Besar Jang tertawa mengelus kepala Dewi menganggapnya seperti putrinya sendiri. Dia pun berkata, leluhur Subejang sudah mengakuimu. Leluhur Dewi Cempaka juga sudah mengakuimu. Tanpa menjadi istrinya pun, engkau adalah pemimpin yang harus diikuti. Jadi, kami di sini pun begitu. Engkau bisa mengambil alih semua yang kami miliki dengan hanya menunjukkan cincin di jari manismu itu. Dewi mengangkat wajahnya, tangannya bermain di jari manis di mana terdapat cincin pemberian Subejang. Begitu tinggikah nilai cincin ini? Tanya Dewi. Nyonya Besar tersenyum lalu menariknya keluar dari ruangan itu kembali ke tempat di mana suami dan tetua Jang duduk. Engkau lepaskanlah cincin itu, pinta Nyonya Besar Jang. Dewi pun mengikuti melepas cincin dan memberikannya kepada bibi tuanya. Lalu cincin itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air putih. Dan aneh, air putih lain yang berada di dalam gelas juga berubah warnanya menjadi merah muda. Melihat ini, Dewi terdiam tidak mengerti. Nyonya Besar Jang pun berkata, racun apapun tidak akan bisa menyakitimu. Senjata apapun tidak akan melukai kulitmu dengan hanya menggunakan cincin ini. Ada apa ini? Tanya Tuan Besar Jang. Sang istri yang ditanya menjawab, dia tidak tahu nilai cincin ini. Mendengar jawaban itu, Tuan Besar Jang tertawa lalu berkata, dengan menggunakan cincin ini, engkau bisa memerintahkan semua orang yang berada di sini termasuk aku. Selain apa yang kau saksikan tadi dan apa yang bibi tuamu katakan, banyak kegunaan cincin ini yang nanti engkau rasakan sendiri manfaatnya. Dan semua itu hanya atas izinnya. Tambah Tuan Besar Jang. Dewi mengangguk baru mengerti makna cincin itu dan kegunaannya.
Nyonya Besar Jang mengambil cincin dan mengembalikan kepadanya. Tak lama setelah itu, kedua wanita yang memperbaiki baju masuk sembari berkata, "Baju sudah siap dan peralatan mandi sudah disiapkan. Apakah Dewi sudah siap, Mat?" Nyonya Besar bangkit lalu berkata, "Engkau mandilah dan kenakanlah baju yang sudah disiapkan." Dewi mengangguk lalu mengikuti kedua wanita parubaya yang berjalan di depannya. Di kamar mandi yang besar itu sudah tersedia bak mandi yang sudah ditaburi banyak bunga dan rempah-rempah. Dewi pun membuka bajunya lalu memasuki bak mandi itu. Tak lama, kedua wanita parubaya masuk. Mereka pun mulai menggosok punggung Dewi dan untuk membersihkannya. Dewi merasa jengah, namun dia diam saja, diperlakukan bagai bayi oleh mereka yang terus tertawa ketika melihat tubuh Dewi yang mulus itu. Hampir 1 jam Dewi berendam di bak itu. Setelah selesai, dia dilayani terus hingga menggunakan bajunya. Lalu masuk para wanita muda sembari membawa alat rias. Kembali dia dirias sesempurna mungkin. Dewi yang cantik itu semakin sempurna, hingga mereka yang menghiasnya pun terpana melihat kecantikan Dewi. Sementara di luar, puluhan mobil sudah siap, hanya menunggu Dewi keluar, dan rombongan itu pun berangkat. Sementara itu di kediaman keluarga Dewi, sang ayah dan semua keluarga sudah bersiap, hanya menunggu rombongan dari Bukit Kaba tiba. Mereka sudah berangkat, mungkin sebelum sholat Jumat, mereka sudah tiba di sini, kata Sabaria pada suami. Berita itu pun diteruskan pada tetua yang juga menunggu kedatangan rombongan Bukit Kaba itu. Waktu pun berjalan, rombongan Bukit Kaba tiba. Karena sudah mau masuk Jumat, maka para lelaki langsung menuju masjid. Sedangkan Dewi dan para wanita masuk ke rumah. Kakak sangat cantik, adik-adiknya berkata sembari tersenyum. Sabaria membawa putrinya masuk bersama Nyonya Besar Jang. "Terima kasih sudah mendandan dia menjadi secantik ini," Sabaria berkata sembari tertawa. Nyonya Besar Jang pun tertawa lalu menjawab, "Putri kita memang cantik, tidak didandan saja sudah cantik, apalagi jika didandan maka dia jadi bidadari." Kedua wanita yang iparan itu pun tertawa penuh kebahagiaan. "Apakah semua sudah siap?" tanya Nyonya Besar Jang. Sabaria mengangguk sembari menjawab, "Hanya mengantarkannya ke masjid saja." Para wanita pun duduk. Nyonya Besar Jang berbisik, dia sudah mendapat pengakuan dari Sebaijang, sembari menunjuk ke jari manis Dewi. Melihat itu Sabaria memegang tangan putrinya lalu berkata, "Engkau mendapat 2 pengakuan, maka engkau bisa menjadi pemimpin di sini dan di Bukit Kaba." Dewi mendengar itu tertawa lalu menjawab, "Ibu, di sana ada suamiku, aku tidak berani mengambil hak itu darinya." Sabaria pun mengangguk sembari menjawab, "Engkau benar, dia memang lebih berhak atas itu." Setelah terdengar suara dari masjid, di mana imam sudah mengucapkan salam, yang berarti sholat sudah selesai, maka para wanita tua berdiri, termasuk Sabaria dan Nyonya Besar Jang. Mereka membawa Dewi menuju masjid yang sudah dipersiapkan untuk acara penobatan itu. Sementara para wanita lainnya menyiapkan hidangan yang akan disantap bersama-sama setelah acara penobatan itu selesai. Para tetua menyambut Dewi, setelah itu mendudukannya di tengah-tengah. Tetua yang menjadi pemimpin acara itu berdiri lalu berkata, 1000 tahun lebih kita tidak memiliki pemimpin. Namun sekarang dia sudah kembali dengan bukti dia telah mendapatkan pengakuan dari leluhur kita. Tetua berhenti sejenak lalu kembali berkata, "Apakah ada di antara kita yang masih ragu?" Mendengar pertanyaan itu semua diam, namun ada seseorang yakni kakak dari ayah Dewi yang bangkit lalu berkata, "Tetua, dia mendapatkan pengakuan harus menunjukkan buktinya dahulu. Semua bisa mengatakan mendapat pengakuan namun belum tentu semua bisa menunjukkan buktinya, bukan?" Tetua mengangguk lalu berkata, "Engkau benar, namun bagaimana cara menunjukkan bukti jika leluhur sudah mengakuinya? Kita tidak mungkin menghadirkan leluhur, bukan? Setiap pemimpin harus bisa memainkan ilmu tertinggi keluarga kita, yakni tangan pedang. Jika dia bisa memainkannya berarti benar dia sudah diakui," jawab paman tua dari ayahnya itu. Sebelumnya Dewi sudah diberitahu bahwa kakak ayahnya itu memiliki sifat iri dan ingin menjadi penguasa keluarga karena dia memang putra tertua.
Dewi yang mendengar permintaan itu berdiri lalu berkata, tentu aku bisa memainkan ilmu itu. Setelah mengatakan itu, Dewi mulai bergerak memainkan jurus demi jurus yang berjumlah 46 jurus. Setelah melihat Dewi selesai memainkan itu, kembali kakak ayahnya berkata, adakah di antara kalian yang pernah melihat ilmu tangan pedang? Semua orang menggelengkan kepalanya. Melihat ini dia kembali berkata sembari tertawa, siapa yang bisa mengatakan bahwa jurus yang baru dia mainkan tadi adalah jurus tangan pedang milik leluhur? Bab 75. Kembali semua orang diam. Dewi yang masih berdiri tersenyum menjawab, paman tua, jika tidak ada yang bisa membuktikannya, maka paman bisa menceritakan apa yang paman ketahui mengenai ilmu tangan pedang. Sembari terus tertawa, kakak ayahnya kembali berkata, ilmu itu selain gerakan juga memiliki kekuatan tangan dan kaki bagaikan pedang. Namun dengan memiliki tenaga dalam yang tinggi tentu bisa membuat tangan dan kaki menjadi setajam pedang. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Satu yang tidak ada duanya. Legenda mengatakan yang bisa memainkan jurus ini hanya mereka yang memiliki pedang di dalam tubuhnya. Mendengar itu Dewi tertanya, apakah paman tua mengetahui ciri pedangnya? Kakak ayahnya menggelengkan kepala lalu menjawab, hanya legenda mengatakan pedang itu jika ditarik berbentuk panjang, namun saat sudah keluar dan berada di tangan yang memegangnya menjadi kecil hingga bisa digenggam. Kembali Dewi tersenyum lalu dia menaruh tangannya di dada dan sebuah pedang pun panjang pun keluar dari sana. Setelah selesai pedang itu mengecil hingga bisa digenggam oleh tangan kecilnya. Apakah pedang ini? Tanya Dewi sembari tersenyum. Sedangkan semua orang memandang dengan kagum. Kakak ayahnya terdiam memandang tidak percaya. Melihat ini Dewi berkata, ambil kayu sebesar paha. Seseorang keluar lalu kembali lagi dengan membawa kayu dan meletakkannya di depan Dewi. Paman lihat, aku tidak menggunakan tenagaku untuk memukul kayu ini, teriak Dewi. Dia memukul kayu itu dan tidak terjadi apa-apa. Lalu dia melemparkan pedang kecil di tangannya, yang langsung terbang menuju ke dadanya. Setelah pedang itu masuk kembali dia berkata, paman lihat ini. Dengan gerakan pelan dan tidak menggunakan tenaga, Dewi memukul kayu itu, yang terpotong menjadi 2 bagian. Setelah melakukan itu Dewi berkata, paman benar, memiliki jurus tangan pedang belum tentu bisa membuat tangan dan kaki kita menjadi pedang. Namun, dengan pedang yang ada di dalam tubuhku, maka tanpa menggunakan jurus, hanya bila aku ingin memotong sesuatu, aku bisa menggunakan tangan dan kakiku. Mendengar itu semua diam. Dewi lalu bertanya, apa ada lagi yang paman inginkan agar paman tidak ragu lagi? Kakak ayahnya menggelengkan kepala sembari menjawab, aku percaya, leluhur mengakuimu sebagai pewarisnya. Tuan Besar Jang pun bangkit lalu berkata, dia tidak hanya diakui di sini, namun leluhur Sebejang juga mengakuinya, dengan memberikannya cincin sebagai pemimpin kami. Mendengar itu semua terkejut. Melihat ini Tuan Besar Jang lanjut berkata, kami tidak meminta dia menjadi pemimpin kami karena suaminya lah yang berhak menjadi pemimpin kami. Namun, jika kalian menolaknya, maka kami akan menjadikannya pemimpin di tempat kami. Ketua Minang bangkit lalu membungkuk pada Tuan Besar Jang sembari berkata, maafkan kami. Mohon Tuan Besar maklum, setiap kita ingin menunjuk seseorang menjadi pemimpin, tentu ada yang meragukan, bahkan menolaknya. Tuan Besar Jang tersenyum lalu menjawab, aku mengatakan itu agar semua tahu, bahwa jika dia ditolak di sini, maka kami siap menerimanya. Ketua mengangguk mengerti maksud Tuan Besar Jang. Menekan semua orang yang agar dapat menerima Dewi sebagai pemimpin mereka. Apakah masih ada yang belum terima dan masih meragukan Dewi Cempaka? Tanya Tetua. Semua menggelengkan kepala mereka. Melihat itu Ketua pun kembali berkata, mari kita lanjutkan prosesi penobatannya. Setelah mengatakan itu, Tetua melanjutkan acara penobatan itu yang diakhiri dengan doa. Saat Dewi berdiri, maka semua orang pun berdiri membungkuk padanya, termasuk Tuan Besar Jang. Melihat ini, Dewi pun meminta semua orang untuk bangkit. Lalu dia berkata, terima kasih atas kepercayaannya. Selanjutnya, karena semua hadir di sini, mari kita makan bersama. Semua orang pun tersenyum gembira mengikuti Dewi yang berjalan di depan menuju kediamannya, di mana semua hidangan sudah tersedia. Maka semua orang pun dari keluarganya menyantap hidangan yang dalam sekejap sudah habis.
Setelah menyantap makanan, Dewi berbisik pada ayahnya. Mohon tetua, Paman Ali, dan Tuan Besar Jang berserta tetua dibawa masuk. Aku ingin mendiskusikan sesuatu. Sultan Yu mengangguk lalu melaksanakan perintah putrinya yang juga pemimpinnya. Sementara semua tamu masih duduk menikmati kopi sembari berbagi cerita. Dewi masuk ke dalam ruangan keluarganya di mana semua orang sudah menantinya. Setelah duduk, dia berkata, "Tetua semuanya, mungkin tahu bahwa bencana besar akan datang yang membuat musnah hampir seluruh kehidupan. Semua orang sudah tahu hal ini, maka mereka pun mengangguk." Melihat ini, Dewi bertanya, "Apa yang sudah tetua persiapkan untuk menghadapi bencana itu?" Tetua bangkit lalu menjawab, "Kami hanya bisa mempersiapkan diri kami masing-masing dengan meningkatkan kekuatan tubuh agar tahan menghadapi bencana itu." Dewi mengangguk karena tetua tidak melanjutkan, maka dia berkata, "Bagus, itu yang utama, meningkatkan kekuatan tubuh." Dewi berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Maka sekarang aku memerintahkan tetua menyiapkan lahan kosong untuk dibuatkan bunker bawah tanah yang akan kita gunakan untuk menyimpan bahan makanan dan tempat berlindung saat bencana itu terjadi." Tetua yang mendengar itu berdiskusi sesama tetua. Sultan Ali pun bangkit. "Lahan milik keluarga kita cukup besar, sekitar 5 hektar. Maka di sanalah kita membuatnya." Tetua bangkit lalu berkata, "Lahan tidak masalah. Jika menggunakan lahan milik keluargamu, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah dana untuk pembuatannya, tentu tidak sedikit. Kita tidak memiliki dana sebesar itu." Dewi pun tersenyum menatap tetua, lalu dia pun menjawab, "Tetua jangan pikirkan masalah dana. Jika setuju lahan milik keluargaku, maka aku akan mengaturnya. Orang-orang akan aku datangkan dari Jiangling untuk membuatnya dan siap dalam 6 bulan." Mendengar itu, tetua menundukkan kepalanya, tampak air mata mereka turun membasahi pipi. "Kenapa kalian bersedih?" tanya Dewi. Tetua mengangkat wajahnya lalu menjawab, "Dewi, Tuan mengirim engkau sebagai pemimpin kami. Tidak, itu sudah cukup. Namun sekarang kami merepotkanmu lagi." Dewi Ye melambaikan tangannya lalu berkata, "Kalian semua keluargaku, tidak ada yang direpotkan. Tugas kalian selanjutnya adalah mempersiapkan semua kebutuhan untuk makan selama 3 tahun. Uangnya aku yang siapkan." "Baik Dewi, kami laksanakan," jawab tetua. Demikianlah Dewi menghubungi ayah dan ibunya di Jiangling untuk meminta mengirim orang ke tempatnya dan dana juga tentunya. Sudah lama kita meninggalkan Rejang yang terakhir beristirahat di kediaman Xiao. Sudah 5 hari dia meninggalkan Dali. Saat ini dia sudah tiba di perbatasan Yushu. Dengan langkah cepat dia menuju kediaman keluarga Lam. Sementara itu di aula keluarga Lam, Tuan Besar Lam duduk berbincang dengan para tetua Lam. Pada saat itu mereka dikejutkan dengan kedatangan 5 leluhur mereka yang turun dari tempat pertapaan mereka. Tuan Besar berdiri lalu berlutut diikuti para tetua memberi hormat pada leluhur mereka. Leluhur yang tertua berkata, "Kalian bangkitlah, di depan gerbang Tuan Muda sudah menunggu, siapkan makanan untuknya." Mendengar itu tetua dan Tuan Besar Lam terkejut, mereka berdiri langsung menuju ke gerbang keluarga. Benar, di sana Rejang dengan tas di punggungnya berdiri menatap gerbang keluarga Lam. Tuan Besar Lam dan tetua berlari lalu berlutut di belakang 5 orang leluhur mereka sembari berkata, "Tuan Muda, maaf, kami tidak tahu akan kedatanganmu. Terimalah salam hormat kami." Rejang tersenyum lalu melambaikan tangannya, maka semua orang berlutut di hadapannya terangkat berdiri. Setelah berdiri, Tuan Besar Jang dan leluhur mengajak Rejang untuk masuk di mana hidangan sudah siap di meja makan. Melihat itu Rejang tertawa, lalu melangkah ke meja sembari berkata, "Mari kita makan. 5 hari aku hanya makan ikan dan rusa bakar." Semua duduk lalu menyantap hidangan yang ada sembari tertawa. Tak lama semua selesai, hidangan pun ludes karena Rejang begitu menikmati makanan yang dihidangkan untuknya. Setelah itu Rejang berkata, "Aku datang hanya ingin menyapa kalian. Apakah kalian sudah membuat kitab yang aku minta?" Leluhur Lam bangkit menjawab, "Kami berlima sudah menyiapkannya."
Setelah menjawab, leluhurlah mengeluarkan 5 kitab yang masing-masing kitab cukup tebal. Rejang pun tersenyum mengambil kitab itu. Tuan besar ketika bertemu dengan Paman Harvey dapat menyerahkan kitab ini padanya. Rejang berkata sembari menyerahkan kitab di tangannya. Tuan besarlah menerima kitab itu dan menjawab, aku laksanakan. Sampaikan pada Paman Harvey, nanti di waktunya dia harus kembali ke pegunungan ini dan mendirikan Kunlun. Perintah Rejang Li. Kembali Tuan Besar Jang menjawab sembari memukuk. Aku mengingatnya dan akan menyampaikan padanya. Rejang pun mengangguk sembari tersenyum, lalu kembali berkata, aku tidak bisa lama di sini. Tuan Besar, di waktunya bawalah semua orang yang berada di sini ke Qinzhou. Semua diam. Tuan Besar Lam mengangguk dan menjawab akan melaksanakan perintah Rejang. Kalian berlima masih cukup kuat, namun kalian tidak usah ikut ke Qinzhou. Tetaplah di sini dan membantu Paman Harvey untuk membangun Kunlun. Dana pembangunannya nanti bisa meminta kepada kakakku, Tanialu. Kembali Rejang berkata sembari bangkit. Semua orang pun bangkit, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menahan Rejang untuk tinggal beristirahat dahulu. Karena mereka tahu perjalanan dan tugasnya masih banyak. Semua orang mengantar Rejang untuk pergi. Setelah ditinggal Rejang, maka leluhur berkata, engkau laksanakanlah perintahnya. Tuan Besar Lam dan tetua mengangguk. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!